Ibrani pasal 11 hari Sabtu tanggal 4 Juli 2026. Saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, ini kita tahu di sini bagaimana iman itu dijelaskan di sini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, ini pengertian tentang iman, menolong kita untuk mengerti apa itu namanya orang beriman. Karena kan selalu kita dengar tentang iman, tetapi kalau kita tidak mengerti artinya, kita cuma bilang, saya orang beriman, mari kita imani. Tetapi tidak tahu apa itu iman. Nah, di Ibrani pasal 11 ayat 1 inilah penjelasan mengenai iman. Jadi iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Apa saja yang kita harapkan dasarnya adalah iman. Mau berharap, mau sembuh dari sakit penyakit, mau dapat pekerjaan, mau diselamatkan di kekekalan, mau dapat relasi yang bagus dengan orang lain, itu namanya dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Apa saja yang kita harapkan, iman itulah dasarnya. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bukti dari apa saja yang tidak kita lihat hari ini. Jadi belum sehat, belum punya pekerjaan, belum sembuh, belum bagus relasi dengan mungkin saudara atau siapa saja, itu belum ada dilihat, tetapi diimani dengan pertolongan Roh Kudus. Tuhan memberikan pekerjaan yang baik, dengan pertolongan Roh Kudus saya disembuhkan. Nah, makanya ada firman Tuhan yang menolong kita untuk membangun iman, mempercayai apa yang kita harapkan itu terjadi. Sekalipun mungkin dokter bilang, oh sakitmu parah sekali, tetapi ada iman yang mengharapkan segala sesuatu. Iman yang berkata, sekalipun dokter bilang sakitmu parah tidak bisa disembuhkan, tetapi iman itulah yang kita sandarkan kepada Tuhan dan kita imani, dan bukti dari yang belum dilihat, belum sembuh kelihatan, tetapi terus imani. Rumah tangga belum pulih, anak-anak mungkin masih memberontak, tetapi terus imani Tuhan akan memulihkan anak-anak, Tuhan akan memulihkan rumah tangga, Tuhan memberi pekerjaan, Tuhan menyembuhkan. Itulah iman kita. Jadi mengimani terus. Saya bisa bersaksi satu teman SMA saya yang kami baca Alkitab bersama-sama selama bertahun-tahun, dan saya ketemu di Makassar kemarin. Nah, dia berkata, Tante Elma, karena kami sering panggil tante-tante dengan teman-teman. Tante Elma, saya sudah habis baca 7 kali Alkitab loh. Saya bilang, sudah habis 7 kali, tapi sudah stop nggak rokok? Sudah stop nggak minum? Dia bilang, itu saja ya, saya belum bisa stop rokok saya belum bisa stop minum saya. Saya bilang, apa gunanya baca 7 kali Alkitab kalau tidak ada perubahan? Nah, justru dengan membaca firman Tuhan kita diubahkan. Nah, akhirnya dia bilang, Tante Elma bolehkah berdoa untuk saya? Kami berdoa bersama-sama, dan dia juga, saya bilang, silahkan minta sendiri sama Tuhan apa yang kamu rindu. Dan dia minta sama Tuhan untuk diberi kekuatan stop rokok. Waktu kami bertemu di Toraja, saya kumpul dengan teman-teman SMA di Toraja waktu itu, dia bersaksi. Nanti kesaksiannya saya sharing di grup ya. Dia bersaksi, setelah kami berdoa itu, dia pulang rokoknya masih di kantongnya. Dia bilang, rokokku seperti gerak-gerak, minta mau diambil kan, tetapi dia tahan. Cuma hari Minggunya katanya dia ke gereja, dia bawa rokoknya, karena dia biasa bagi rokoknya itu ke tukang parkir. Nah, jadi dia ikut rokok sama tukang parkir, tapi dia langsung sadar, saya sudah janji sama Tuhan tidak rokok. Jadi dia buang rokoknya, belum selesai. Nah, waktu kami ketemu itu sudah 1 bulan lebih, dia tidak merokok lagi. Padahal dia perokok sudah bertahun-tahun, sudah baca firman, tapi belum ada perubahan. Dan akhirnya puji Tuhan dia bisa stop rokok. Tadi subuh istrinya ketik sama saya, betul-betul suaminya sudah nggak rokok lagi sampai hari ini.
Jadi luar biasa banget itu firman, sanggup mengubahkan kita, itulah iman. Pasti istrinya bertahun-tahun mendoakan suaminya karena rokok itu apa yang untung dari rokok? Tidak ada satupun untung dari rokok. Mahal sekali harganya, sakit penyakit yang didatangkan, apa untung? Cuma diberi pengertian yang, oh kalau saya merokok, kalau saya pusing-pusing saya lebih bagus. Itu pengertian yang dibohongi. Karena sementara saja seperti rasa tenang, tetapi banyak penyakit yang bisa ditimbulkan oleh rokok. Jadi nanti saya kirimkan video kesaksian teman saya ini, luar biasa bagaimana dia bisa stop dengan rokok dan sekarang dia mulai stop dengan minum. Dia bilang saya sudah kurangi sekali dan dia ada kemauan untuk stop juga dengan minum. Jadi itulah iman, dasar dari segala sesuatu yang diharapkan, berharap untuk tidak merokok lagi tapi tidak kuat di sana. Tetapi bukti dia lihat sebelumnya sudah bertahun-tahun, puluhan tahun merokok, tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia bisa stop rokok. So, apapun yang kita harapkan hari ini, teruslah berharap, nanti akan melihat Tuhan membuktikan apa yang tidak kita lihat hari ini, Tuhan akan kerjakan dan perlihatkan besok. Seperti teman saya ini, pasti istrinya, oh ya lucu, istrinya bilang, waktu istrinya katanya datang di Makassar waktu itu, dia bilang, "Papa sakit kah?" Dia bilang, "Kenapa?" Tidak merokok. Jadi istrinya melihat mungkin sakit suamiku tidak merokok lagi. Padahal dia sudah sembuh malah karena tidak merokok. Karena sudah berpuluh tahun dia melihat suaminya merokok dan stop. Jadi istrinya pikir suaminya lagi sakit karena tidak merokok lagi. Jadi luar biasa Tuhan sanggup memulihkan, Tuhan sanggup mengubah dari yang berpuluh tahun tidak dilihat tetapi berharap terus sampai hari ini sudah tidak merokok, berani melepas rokok. Yang untung diri sendiri, yang untung keluarga, nggak habiskan duit beli rokok, nggak menambah sakit penyakit di dalam tubuh. Nah, apapun yang kita imani, terus berharap, jangan menyerah, percaya kepada Dia. Ayat 2, sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Jadi imanlah yang memberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Jadi hanya karena iman kita mengerti bahwa alam semesta Tuhan yang jadikan melalui firman-Nya. Kita tidak lihat langsung kan? Tetapi saat kita baca kitab Kejadian, kita mengimani bahwa memang Tuhan yang menciptakan langit dan bumi di dalam penciptaan dari hari pertama, hari kedua sampai selesai, itu dengan firman Tuhan semuanya terjadi. Hanya iman yang bisa melihat itu. Kita nggak saksikan langsung. Tetapi iman yang mempercayai bahwa apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Ayat 4. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Habel mengimani bahwa dia mau mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Dan dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman, ia masih berbicara sesudah ia mati. Ayat 5, karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya, sebab sebelum ia terangkat ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Ini Henok adalah orang yang sangat takut akan Tuhan, hidup takut akan Tuhan selama hidupnya sampai Tuhan mengangkat dia hidup-hidup. Dia tidak mengalami kematian di bumi. Ayat 6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tanpa iman kita tidak mungkin berkenan kepada Allah. Karena imanlah yang membuat kita terus berharap kepada Dia. Imanlah dari apa yang tidak ada di depan kita. Masih sakit, suami kita masih sakit, orang tua kita masih sakit, kita sendiri masih sakit. Tetapi karena kita imani, kita percaya, makanya kita berusaha. Kita berusaha dengan mencari pengobatan, tetapi karena kita imani, kita akan sembuh, orang tua kita akan sembuh, pasangan kita akan sembuh, anak-anak kita akan sembuh. Kalau nggak ada iman, nggak ada harapan, ya tinggal aja begitu. Tidak ada usaha untuk sembuh. Karena kita bilang, ya mau apa lagi, sudah begini, sudah sakit, terima saja. Tapi karena iman kita berusaha, karena kita punya harapan.
Jadi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ini barang siapa berpaling kepada Allah artinya percaya kepada Allah. Kita harus percaya bahwa Allah memang ada, bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia, bahwa betapa hebat kuasanya kalau kita percaya. Kenapa tiap hari kita terapi firman Tuhan? Mungkin diketahui orang, ngapain sebut-sebut 10 kali, 20 kali, 30 kali firman Tuhan? Karena kita percaya, karena kita imani. Saat saya memperkatakan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, saya perkatakan terus kepada jiwaku, pikiran, perasaan, dan kehendakku, sampai saya percaya. Sehingga hal-hal dalam hidupku yang kelihatan tidak mungkin, saya bangun iman bahwa mungkin. Sekalipun manusia bilang tidak mungkin, saya bangun imanku mungkin. Nah, hal seperti itu yang Tuhan bisa kerjakan. Banyak sekali kesaksian yang dialami oleh orang-orang yang beriman bagaimana Tuhan membuat dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saya mau bagi satu kesaksian dari saya lagi. Banyak kesaksian ini dengan iman ya. Hampir 10 tahun yang lalu saya bertemu dengan seorang wanita cantik, sederhana di stasiun tunggu bus di Jeneva. Saya ketemu, ternyata dia bahasa Indonesia, kami kenalan, dia katanya mau pergi ke Paris. Dan saya mau pergi kunjungi teman saya di Perancis, tapi daerah lain. Cerita punya cerita, kami cerita. Akhirnya dia mengubah jalan ke Paris, dia nggak jadi ke Paris. Saya ajak, ayo kalau mau ikut saya ke rumah temanku. Dia ikut saya ke rumah teman saya. Ternyata beliau itu adalah Bupati Lampung Timur. Jadi beliau adalah Bupati Lampung Timur, namanya Ibu Nuni Salim. Dia seorang wanita yang sangat sederhana, tidak sekeyakinan dengan saya, tetapi Tuhan bilang jangan pilih-pilih orang. Jadi 10 menit setelah kami ngobrol-ngobrol, kami sudah satu bus berjalan ke rumah temanku. Temanku ini ibu pendeta. Jadi sekalipun dia kepercayaan lain, tapi kami bisa berteman bertiga sampai hari ini. Dan sesudah itu beliau terpilih menjadi wakil gubernur Lampung Timur, Lampung. Ya, jadi angkatan sebelumnya, bukan dia sekarang lagi, tapi sebelum Prabowo, masih waktu zamannya siapa ya, sebelum Prabowo ya, Pak, kok saya lupa, Pak Presiden Indonesia. Jokowi ya, Pak Jokowi, beliau jadi wakil gubernur Lampung. Jadi dulu selalu dia panggil saya Kak Elma, dia panggil saya kakak karena lebih muda. Kak Elma ke Lampung, ke rumah saya Kak. Saya belum pernah ketemu di Indonesia sejak kami ketemu dulu itu. Jadi waktu ketemu di rumah teman, karena dia datang untuk ada meeting di PBB dan ada waktu luangnya 2 hari. Jadi 2 harinya itu dia mau pakai pergi ke Paris jalan-jalan, tapi akhirnya Tuhan bawa dia jalan dengan saya. Nah, setelah dari rumah teman Ibu Pendeta itu, dia lanjut ke rumah kami, nginep 2 hari. Jadi beliau pernah nginep di rumah, dan setiap kali dia hubungi Kak Elma, kapan singgah di rumah, kapan ke Lampung. Tapi saya belum pernah ketemu beliau sampai kemarin sebelum saya pulang dari Indonesia. Kali ini Tuhan gerakkan saya untuk pergi ke tempat beliau. Ada Ibu Nini, Tante Nini yang ikut sama saya. Kami nginap di rumahnya 1 malam. Kami merasakan kasihnya yang luar biasa bersama suaminya. Anak-anaknya manis sekali, 3 orang anaknya. Ada 1 kembar dan yang yang pertama sudah umur 5 tahun ya kemarin. Iya, umur 5 tahun. Sekarang beliau menjabat di Senayan ya, DPR pusat. Kami pun sempat menikmati naik ke Senayan. Jadi bersama Ibu Nini, ada lagi saudara satu, Sis Nuning, kami bersama-sama di bawah Tuhan melihat gedung DPRD, gedung MPR, tanpa kami pikirkan sebelumnya. Itulah iman yang membuat kami menjalin relasi bersama-sama. Kami naik sampai lantai 15, melihat semua pekerja-pekerja di situ, bagaimana melewati setiap jalan, gak bisa lewat sembarangan. Hal-hal yang luar biasa sekali Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Nah, untuk saya itulah iman. Saya membangun relasi dan orangnya baik sekali. Kalau teman-teman yang melihat itu, masih ada satu lagi Ibu Rista, kami 4 orang nginep di rumahnya.
Kami disediakan 2 kamar, tapi kami pasang kasur aja, kami dibawa aja biar kami sekamar semua. Begitu baiknya mereka, orang-orang yang punya jabatan tinggi tetapi sangat sederhana, sekalipun juga enggak seiman dengan kami, tetapi kami bisa membangun relasi dengan dia. Nah, seperti inilah bagaimana mempercayai bahwa Tuhan menciptakan semua orang sama. Nah, bagaimana kita bisa berjalan menjalin relasi dengan orang lain. Jangan bilang, kalau dia berbeda keyakinan, saya tidak bisa berteman dengan dia. Karena berteman bersama-sama membangun relasi, kita juga bisa melihat bagaimana orang-orang lain, cara-cara yang bisa kita contoh, kerendahan hati orang, dan nantinya kita juga yang bisa menjadi terang buat mereka. Ya, kita lanjut. Demikian yang saya rasakan sukacita di sana bersama dengan Ibu Nuni dan suaminya Pak Erik, juga anak-anak mereka bersama teman-teman yang kekasih. Yuk kita lanjut. Nomor ayat 7. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Karena iman, selalu dikatakan karena iman. Jadi coba lihat ya, dari ayat 3, karena iman kita mengerti. Ayat 4, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah. Ayat 5, karena iman Henok terangkat. Ayat 7, karena iman Nuh. Nanti semua akan ada karena iman ya. Supaya kita tahu bagaimana membangun diri kita. Karena iman saya begini, karena iman Ibu Ros begini, karena iman Ibu Siska begini, karena iman Ibu Agustina begini. Semua kita lakukan. Nah, ayat 7 ini, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Kalau Nuh tidak ada iman, ngapain mau bikin bahtera di atas gunung, tidak ada air, mau dipakai di mana? Bahtera itu kan ditempatkan di air, kita pakai di air. Nah, waktu Nuh diminta Tuhan tidak ada air, sama di atas gunung, daratan kering, tetapi karena iman dia taat dan percaya, karena dia mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Kita pun hari ini karena iman, mungkin di depan mata kita kacau balau, nggak ada harapan. Mungkin pasangan kita macam-macam, anak-anak kita macam-macam, orang di bos kita macam-macam. Tetaplah dengan iman. Kita bangun yang kelihatan tidak mungkin di depan, tetap rendah hati, tetap sabar. Karena di depan kita tahu ada yang akan diselamatkan dengan iman kita. Tetap berdiri. Seorang istri yang suaminya macam-macam tetap berpegang teguh dengan iman bahwa Tuhan akan selamatkan suami dan anak-anaknya, nantinya bisa kembali. Tetap berdiri dengan iman. Sekalipun di depan mata sudah kacau balau, tidak ada harapan, tetapi bersama Tuhan selalu ada harapan. Ada lagi nih kesaksian saya di Jakarta. Saya ketemu dengan Bapak Julianto Simanjuntak, istrinya dan tim, dan itu lembaga LK3, lembaga kesejahteraan keluarga, lembaga konseling keluarga. Kok saya nggak hafal ya? Maaf, saya nggak hafal singkatannya, maaf Pak Jul, saya nggak hafal. LK3 itu semboyannya adalah selalu ada harapan. Selalu ada harapan. Mari kita bangun hidup kita dengan iman, selalu ada harapan, supaya kita semangat menjalani hidup. Jangan kita sudah lihat nggak ada harapan dan kita lemah, kita loyo-loyo. Karena hati gembira itu adalah obat yang manjur. Tetapi semangat kalau sudah patah, artinya tidak ada harapan, mengeringkan tulang. Tulang yang kering itu sakit. Jadi supaya tulang tidak kering, selalulah bergembira. Sekalipun suasana di sekitar kita sangat tidak menggembirakan. Perasaan kita sangat sakit. Tapi hati yang gembira, obat yang manjur. Jangan sampai patah semangat supaya tulang kita tidak menjadi kering. Kita lanjut dulu di sini. Jadi Nuh dia bangun bahtera karena dia tahu
keluarganya akan diselamatkan nantinya seperti perintah Tuhan. Dan dia lakukan dengan ketaatan dari hari ke hari. Sekalipun orang mengejek-ngejek dia, ngapain bikin bahtera, mau taruh di mana, tidak ada laut. Orang ketawain dia saat dia paku-pakuin, bunyi paku-pakunya dengan palu-palu, bikin perahunya. Orang ketawain dia, tetapi dia terus kerjakan dengan taat. Sampai waktunya air bah turun, Nuh dan seisi rumahnya diselamatkan, dikarenakan oleh iman daripada Nuh yang belum melihat tetapi dia percaya. Mari kita tetap percaya sekalipun belum melihat hari ini. Ayat 8, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman Abraham taat saja. Disuruh pergi tempat dia tidak tahu, padahal dia sudah enak di tempatnya. Coba kita lihat di kita, kalau disuruh pergi oleh Tuhan, kamu misalnya pindah ke Batak ya, yang di Indonesia, pindah ke Batak tapi tidak dikasih tahu mau bikin apa di sana, mau kemana, nggak dibilang ke Batak, maaf. Mau disuruh pindah di satu tempat, sekarang lagi di Makassar, disuruh pindah ke satu tempat. Tuhan gak bilang ke tempat itu, cuma dibilang pergilah ke tempat di mana akan kutunjukkan kepadamu. Jadi setiap hari jalan cuma ikutin Tuhan mau bawa kemana. Tapi Abraham taat. Dia taat saja berangkat ke negeri yang dia tidak tahu di mana, tetapi Tuhan sudah mengatakan bahwa tempat itu akan menjadi milik pusakanya. Dia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Itulah iman. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Ayat 11, karena iman ia juga dan Sarah, jadi ia juga itu Abraham ya. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Kita sudah baca sebelumnya ya. Marilah kita tetap teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab ia yang menjanjikannya setia. Ibrani 10 ayat yang ke-23. Kita sudah baca sebelumnya di sana. Nah sekarang Ibrani pasal yang ke-11 ayat 11 dikatakan, karena iman Abraham juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Mari kita anggap Tuhan yang memberikan janji kepada kita itu setia. Karena kalau yang memberi janji tidak setia pasti lupa janjinya. Dijanji lupa. Iya besok saya datang ke rumahmu. Tidak pergi ke rumah. Iya nanti aku telepon kamu. Tidak telepon. Itulah yang namanya tidak setia. Tetapi Tuhan dia setia kepada janjinya. Mari kita teladani Tuhan. Kita masih terus belajar. Saya terus belajar supaya bisa setia. Karena banyak hal kita masih terus berjuang di dalam iman. Ada yang kita sudah janji tapi lupa lakukan. Kalau Tuhan dia setia. Abraham percaya bahwa Tuhan yang memberikan janji kepadanya bahwa dia akan punya anak itu setia. Sekalipun dalam perjalanannya Abraham pernah melakukan kesalahan, dia mengambil Hagar sebagai istrinya, itu pun karena Sarah yang suruh. Nah di sini dia berdiri bersama-sama dengan Sarah karena iman. Akhirnya mereka memperoleh keturunan Ishak, beroleh anak cucu. Sampai hari ini kita pun menjadi keturunan-keturunan Abraham. Nah ayat 12, itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Karena iman, ya orang yang sudah mati pucuk, orang yang sudah tidak mungkin lagi melahirkan, orang yang sudah tua 100 tahun dan Sarah sudah hampir 100 tahun juga. Tuhan bisa membuat dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Jadi apakah yang tidak mungkin bagi Tuhan? Segala sesuatu mungkin kalau kita percaya dan kita mengimani. Kalau percaya dan imani, contoh saja melihat gambar-gambar di luar negeri ya, misalnya di Eropa. Imani dulu, Tuhan aku rindu satu kali bawa saya ke sana.
Kita nggak tahu caranya Tuhan untuk membawa kita. Tapi kalau bilang, nggak mungkin lah, apa daya saya, apa daya tangan tak sampai. Tak sampai betul lah tanganmu ke sana. Tapi kalau mulai bangun iman, Tuhan, aku percaya kalau Engkau mau, Engkau akan bawa saya terbang tinggi nantinya. Sampai ke di Swiss, sampai ke di Jerman, sampai ke di Belanda, di Amerika. Imani dulu. Tidak salah bermimpi, toh tidak rugi, tidak dibayar. Bermimpi dan imani sampai waktunya Tuhan, dan kalian akan berkata, wow, betul, saya mau mengimani apa yang tidak mungkin hari ini, yang menurutku impossible, tapi Lukas 1 ayat 37 berkata, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. So, berani bermimpi ya, sampai nanti beri kesaksian. Dulu saya bermimpi, saya nggak berani mimpi, tapi saat baca firman Tuhan Ibrani 11, saya bangun mimpiku. Saya satu kali Tuhan akan bawa, saya nggak tahu caranya, karena kalau Tuhan yang lihat saya tidak cukup uang, saya tidak akan mampu, tetapi bagimu Tuhan tidak ada yang mustahil, dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Bangun iman di sana sampai kita menyaksikan yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Itulah yang terjadi dengan Sarah dan Abraham. Dari seorang perempuan yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan pasir di tepi laut, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ayat 13, dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Abraham dan Sarah tidak sampai melihat keturunannya sampai seperti pasir di langit, seperti bintang di langit dan pasir di tepi laut, nggak sampai lihat. Mereka cuma lihat dari jauh. Seperti di ayat 13 dikatakan, mereka telah mati sebagai orang-orang yang kelihatannya tidak memperoleh apa yang dijanjikan. Lahir Ishak, nanti sesudahnya Ishak melahirkan Esau dan Yakub. Mereka tidak lihat semua keturunan yang betul Tuhan janjikan. Tetapi dari jauh mereka melihat dan mengakui bahwa apa yang Tuhan janjikan benar-benar terjadi. Ayat 14, sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air, dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Mari kita rindu tanah air surgawi. Tanah air kita hari ini betul kita tempati hari ini. Tanah airku tak akan kulupakan, tanah airku Indonesia tak akan kulupakan. Sekarang tanah airku di Swiss, tetapi ada tanah air surgawi yang jauh lebih indah, yang jauh lebih permai, yang jauh dari semua yang saya punya di bumi ini. Tanah airku Indonesia, tanah airku Swiss, masih jauh lebih tanah air surgawi. Mari itu yang kita rindukan, tanah air yang lebih baik dari tanah air yang kita tempati hari ini. Ayat 17, karena iman, jadi ini ayat yang dari ayat 8, ayat ke 9, 10, 11, 12 itu masih bercerita tentang Abraham ya. Panjang ini tentang Abraham. Dan ayat 17 masih Abraham. Coba kita lihat, yang lain-lain satu ayat, tapi Abraham kok banyak ayatnya. Nanti Roh Kudus pasti akan bukakan kepada kita, kenapa kok Abraham banyak sekali ayatnya. Ayat 17. Karena iman, maka Abraham tak kala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Abraham ini setelah mendapat janji yang lama berpuluh tahun, 25 tahun dia dapat janji baru digenapi oleh Tuhan. Dan setelah dapat janji itu, Tuhan minta lagi, persembahkan anakmu. Di situ hati Abraham diuji. Apakah dia betul-betul mencintai Tuhan atau dia lebih mencintai Ishak yang telah dijanjikan puluhan tahun baru dapat. Dan ternyata Abraham teruji.
hatinya, imannya kepada Tuhan, kasihnya kepada Tuhan betul-betul murni, dia bawa anaknya yang tunggal itu, Ishak, yang dia sudah dijanji kamu akan mempunyai keturunan seperti pasir di laut dan bintang-bintang di langit. Tapi waktu Tuhan minta, dia tidak bilang, Tuhan, kan Tuhan sudah janji saya akan punya keturunan banyak. Kalau saya persembahkan Ishak, siapa lagi nanti yang akan melanjutkan? Tidak ada pertanyaan-pertanyaan dari Abraham. Abraham taat tanpa bertanya. Kita terlalu sering kita mau mengerti kenapa dan kenapa. Kalau disuruh sesuatu, kita mau paham dulu. Paham semua baru kita mau lakukan. Mari kita belajar kenapa sampai Abraham ditulis sampai berapa ayat di dalam Ibrani pasal 11 tentang iman. Saya percaya karena dia taat dan karena dia taat tanpa mengerti. Pasti dia nggak ngerti. Waktu Tuhan bilang, pergi Abraham keluar dari tempat kelahiranmu, tapi dia taat. Saat dia diminta mempersembahkan Ishak, ini yang paling besar ya. Kalau kita menunggu janji berpuluh tahun dan sudah dapat janji, terus diminta lagi, pasti kita akan pegang erat-erat janji itu yang kita sudah terima itu. Dan kita akan keluarkan segala argumen untuk janji itu tidak kita pegang. Tapi Abraham tidak sedikit pun dia katakan begitu. Saat Tuhan minta, dia pagi-pagi benar mempersiapkan dirinya, mempersiapkan Ishak dan dua pelayannya untuk menemani dia pergi ke Gunung Moria mempersembahkan Ishak. Ketaatan dan kerelaan memberikan apa yang kita punya dari Tuhan, itu yang saya lihat membedakan Abraham dengan yang lain-lain. Dia rela memberikan Ishak dan ternyata Tuhan tidak sejahat yang kita pikir ya. Kalau kita baca atau nonton film tentang kisah Abraham dan Ishak, bisa sekali kita bilang, Tuhan kok jahat ya, sudah lama sekali dijanji baru dipenuhi janjinya, kok Tuhan minta lagi nih anak yang dijanjikan. Tetapi Tuhan tidak pernah jahat. Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Saat Abraham taat dan setia kepada dia yang sudah mengasihi dia, dia ikat anaknya, dia mau tikam anaknya. Tuhan berkata, Abraham, aku sudah tahu hatimu. Jangan kau lanjutkan, ada domba di dalam semak belukar yang siap untuk engkau persembahkan. Hari ini, apa yang Tuhan minta dari hidup kita? Seperti Ishak, apa yang Tuhan minta dari hidup kita hari ini? Jangan berargumentasi untuk tidak memberikan kepada Tuhan. Karena saat kita rela seperti Abraham, Tuhan tidak jahat untuk mengambil yang seperti itu dari kita. Tetapi dia hanya mau menguji hati kita apakah kita mengasihi dia. Atau lebih mengasihi Ishak dalam hidup kita. Ayat 20. Karena iman maka Ishak sambil memandang jauh ke depan memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Ini lanjut keturunan Abraham yang turun tentang Ishak yang memberikan berkat kepada Yakub dan Esau. Kita tahu semua kisahnya ya, bagaimana Yakub mengelabui papanya yang sudah tua dan tidak terlalu melihat dengan baik, bekerja sama dengan mamanya untuk mengelabui Ishak. Nanti kita baca di perjanjian lama, kita akan ulang lagi nanti setelah kita selesai perjanjian baru, kita ulang dari kitab Kejadian supaya kita semakin mengerti semua firman-firman Tuhan yang sekarang kita baca di perjanjian baru. Nanti akan ngerti tentang kisah Ishak, kisah Abraham, kisah Henok, kisah Sarah, kisah semua yang kita baca di perjanjian baru sekarang. Ayat 21. Karena iman maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati memberkati kedua anak Yusuf lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Ayat 22. Karena iman maka Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel dan memberi pesan tentang tulang belulangnya. Ayat 23. Karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Kalau tidak ada iman dari Yokebed dan Amram, orang tua dari Musa, mereka tidak akan menyembunyikan Musa selama 3 bulan. Anak kecil disembunyikan pasti nangis kan, tapi mereka mengimani Tuhan akan jaga anak mereka. Tuhan akan jaga Musa. Dan itulah yang terjadi. Tuhan jaga Musa sampai dia besar dan sesudahnya nanti malah
Musa yang dipilih Tuhan untuk mengeluarkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Ayat 24, karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Siapa sih yang gak mau jadi anak putri raja? Tetapi karena iman Musa lebih memilih tidak disebut anak putri Firaun, tetapi dia lebih memilih menjadi orang Israel, di mana dia dilahirkan dari orang Israel. Ayat 25, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Mari jangan nikmati kesenangan dari dosa di bumi ini. Kita belajar taat sekalipun kita menderita. Tetapi taatlah di dalam hidup kita di bumi ini. Kita pasti menderita saat kita mau taati semua peraturan yang ada. Saat kita mau hidup jujur, kita nggak dapat untung. Tetapi saat kita mau lebih suka menderita sengsara karena kita takut akan Tuhan daripada menikmati kesenangan sementara dari dosa. Hidup kita di bumi sementara saja. Maksimum mungkin kita bisa berusia 100 tahun. Itu sementara saja kita bisa nikmati. Tapi saat kita bisa menikmati kehidupan kekal selama-lamanya bersama dengan Dia, inilah yang kita kejar dan upayakan hari ini, supaya kita bisa hidup selama-lamanya di dalam kekekalan bersama dengan Dia. Ayat 26, ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Dia tidak melihat kekayaan di bumi yang dia lihat hari ini, tetapi dia melihat upah di depan. Kalau dia takut kepada Tuhan, upah hidup kekekalan. Ayat 27, karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Ayat 28, karena iman maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Karena iman maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering, sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Karena iman Laut Merah, yang laut itu betapa lebar, betapa dalam, mereka bisa jalan di atasnya seperti tanah kering. Nah, mari kita imani bahwa sekalipun Laut Merah di depan kita, saat kita percaya, kita bisa lewatin juga. Laut Merah hari ini di dalam hidup kita adalah masalah-masalah, penyakit, masalah dalam keluarga, masalah dalam pekerjaan. Sekalipun kelihatannya dalam sekali, lebar sekali, tidak mungkin kita lewati. Tetapi karena iman, kita bisa lewati seperti Musa dan bangsa Israel sanggup untuk melewatinya. Ayat 30, karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Tembok yang sangat besar cuma dikelilingi 7 hari lamanya. Tidak pakai bom, tidak pakai alat-alat penghancur, tetapi iman yang menghancurkan tembok Yeriko yang sangat kuat karena ketaatan Yosua dan bangsa Israel saat itu menerima perintah Tuhan. Runtuh tembok Yeriko yang sangat kuat hanya karena iman. Tembok-tembok apa yang ada dalam hidup saudara hari ini, Tuhan sanggup hancurkan saat kita mau taat kepada perintah-perintah Tuhan. Kalau kita ingat bagaimana mengelilingi 7 kali tembok Yeriko, mereka disuruh cuma jalan keliling tapi tidak boleh bicara. Sehari-harian jalan tidak bicara. Coba bisa nggak kita taat begitu? Kita tutup mulut nggak bicara sehari-harian, tapi mereka taat. Nah, saya tidak tahu apa yang Tuhan minta dari kita masing-masing untuk taat supaya tembok Yeriko di depan kita hancur dan Tuhan dinyatakan kemuliaannya lewat ketaatan kita. Tuhan sendiri yang akan nyatakan, Roh Kudus yang akan mengajari kita apa yang Dia minta untuk kita lakukan supaya tembok-tembok yang kuat di dalam hidup kita sanggup diruntuhkan oleh Tuhan. Ayat 31, karena iman maka Rahab perempuan sundal itu, Rahab ini perempuan sundal, tidak dihargai masyarakat. Perempuan sundal adalah level rendah di dalam masyarakat, tetapi Tuhan tidak melihat level kita di dalam masyarakat. Perempuan sundal dipilih oleh Tuhan karena perempuan sundal ini mempunyai iman. Jangan lihat mungkin kita rendah di pandangan manusia, tetapi saat kita punya iman, kita bisa dipilih Tuhan seperti Rahab.
Karena iman, maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Kalau kita baca kisah Rahab, Rahab ini sesudahnya dia menyelamatkan seluruh keluarganya, seluruh kenalan-kenalannya, semuanya selamat. Karena Rahab, perempuan sundal yang dihina-hina, yang tidak dihargai, tetapi karena dia punya iman, dia menyelamatkan seisi rumahnya, dia menyelamatkan kenalan-kenalannya yang masuk di dalam rumahnya saat bangsa Israel menerobos masuk ke dalam Yeriko. Dan kalau kita tahu kisah selanjutnya, dia diperistri oleh Salmon, salah satu dari kedua pengintai itu, dan dia dari Rahab lah nanti turun suaminya Rut, Boas, itu adalah anak dari Rahab, dan nantinya turun keturunan dari Boas, dari Isai, di situ nanti lahir Yesus. Jadi dari perempuan sundal, dari Rahab, kalau kita baca di Matius 1, di situ lengkap semua kisah keturunan Yesus. Ada Rahab di sana, perempuan sundal yang dipilih Tuhan karena dia memiliki iman. So, jangan lihat posisi kita hari ini di mana kita ada, pegang janji Tuhan. Serendah-rendahnya kita di hadapan manusia, Tuhan bisa pakai hidup kita seperti Rahab, dipakai dan dipilih Tuhan, malah menjadi keturunan dari Yesus Kristus nantinya. Yang berikut ayat 32, dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel dan para nabi yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati, sebab dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan, supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Mari kita percaya apa kata Tuhan. Imani. Iman kembali di ayat 1 tadi. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Kita sudah baca dari ayatnya yang kedua, ketiga, sampai ayat yang ke-35 ini. Teladan-teladan iman. Karena iman, karena iman, karena iman. Maukah kita, hidup kita juga ditulis karena iman Ibu Francisca seperti ini, karena iman Ibu Agustina seperti ini, karena iman Ibu Adri seperti ini, karena iman Ibu Rosmini seperti ini. Dimulai dengan hari ini, maukah saya percaya, mengimani yang tidak ada di depan saya hari ini, Tuhan sanggup kerjakan. Dimulai dengan percaya dan berharap apa yang tidak ada, sanggup Tuhan lakukan. Apa yang saya harapkan, Tuhan sanggup kerjakan. Saat saya mau taat dan percaya kepada Dia, seperti contoh-contoh teladan iman yang kita sudah baca tadi. Bagaimana Nuh, Abraham, Enok, Ishak, Sarah, Rahab, Yakub, Musa, dan semua yang lain yang kita sudah baca. Ayat 36. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing, sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Kalau bisa ditulis ayat ke-41 di sini, maukah kita, nama kita yang ditulis di situ? Karena iman maka Elma, karena iman maka Agustina, karena iman maka Francisca, karena iman maka Rosmini, karena iman maka Adri, karena iman maka Elizabeth, karena iman maka Martin. Itu dimulai dengan hidup kita di bumi sampai hari ini. Mari kita percaya dan
imani apa yang tidak kita lihat, tetapi kita percaya ada Allah yang berkuasa dan sanggup melakukan segala sesuatu jauh lebih daripada yang kita pikirkan. Jangan kita pusing dengan yang ada di depan kita hari ini. Mari terus beriman, mari terus percaya, mari terus bergembira, bersukacita karena Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.